Kota Sibolga secara administratif merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Utara. Kota yang terletak di pantai barat Sumatera Utara ini membujur sepanjang pantai dari utara ke selatan di kawasan Teluk Tapian Nauli. Kota kecil ini hanya memiliki luas 10,77 km persegi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Sibolga pada akhir tahun 2024, penduduk Kota Sibolga sebanyak 100.282 jiwa. Pada masa Hindia Belanda, kota ini merupakan ibu kota dari Keresidenan Tapanuli. Lalu siapakah pendiri Kota Sibolga? Sebelumnya terima kasih atas subscribe, like, dan komen Anda. Kita mulai dari asal nama Kota Sibolga. Pendapat pertama, kata Sibolga berasal dari kata Sibalgai merujuk pada gelar Datuk Ompu Hurinjom Hutagalung. Cucu Datu Hurinjom bernama Raja Luka Hutagalung, atau yang dikenal dengan gelar Tuanku Dorong, membuka perkampungan baru di sekitar aliran Sungai Aikdoras, yaitu sungai yang berada di wilayah Kecamatan Sibolga Kota, yang diperkirakan berdiri pada tahun 1700. Sebelum dibukanya kampung di sekitar Sungai Aikdoras, telah terlebih dahulu dibukanya kampung yang terletak di Simaninggir oleh Ompu Datu Hurinjom Hutagalung, Ina. Ompu Datu Hurinjom merupakan kakek dari Tuanku Dorong, berasal dari daerah Silindung Tapanuli Utara. Dan pada saat ini, Simaninggir merupakan wilayah yang termasuk ke dalam wilayah administratif Kabupaten Tapanuli Tengah. Simaninggir atau Tinggir yang dalam bahasa Batak Toba mempunyai arti tajam pendengaran atau pemantauan. Ompu Datu Hurinjom merupakan seseorang yang dihormati oleh kalangan masyarakatnya, memiliki postur tubuh tinggi besar, dan juga memiliki kesaktian atau tenaga. Hal ini juga turun kepada anak dan cucunya yang juga memiliki tubuh tinggi besar. Dalam masyarakat Batak adalah tabu untuk menyebut nama seseorang apalagi orang tersebut raja, lebih tua dan dihormati. Sehingga yang ingin bertemu dengannya sering disampaikan dengan kalimat, "Beta tuhutani Sibalgai," yang apabila diartikan, "Ayo ke kampung orang yang tinggi besar itu." Kata tersebut merupakan awal kata di mana kemudian dalam perjalanan sejarah berikutnya berkembang menjadi Sibolga. Pendapat ini dikemukakan oleh keturunan Ompu Datu Hurinjom, yaitu Raja Jafar Hutagalung. Dalam Sibolga, nama legendaris seorang pejuang dalam buku Hari Jadi Sibolga, diterbitkan Pemko Sibolga tahun 1998. Pendapat kedua, Sibolga berasal dari kata boga-boga, yaitu nama sejenis pohon yang hidup di pantai berawa-rawa. Sejak dahulu hingga sekarang masyarakat pesisir dari Barus, Sorkam, hingga Natal selalu menyebut Sibolga yang sekarang sebagai Siboga tanpa huruf L. Sebuah kota pindahan dari Poncan Ketek yang saat itu dibakar dan dibumi hanguskan oleh Marasidi dan pasukannya sewaktu bertempur dengan Belanda, dan juga akibat Pulau Poncan Ketek tidak bisa dikembangkan lagi karena keterbatasan lahan. Para pengungsi dari Poncan Ketek ini menyebut mengungsi ke Boga, yaitu daratan kota Sibolga sekarang, merujuk pada pohon boga-boga yang banyak tumbuh di sekitar pantai tempat pengungsian itu. Dan di bawahnya banyak hidup ikan capi-capi sejenis ikan amfibi yang banyak hidup sepanjang pantai, bakau di seluruh Indonesia. Ikan ini suka berkumpul di sekitar pohon boga tersebut, dan etnis Batak menyebut mereka deke boga-boga. Perkataan boga-boga inilah yang menjadi awal dari nama Sibolga sekarang. Pendapat manakah yang paling kuat? Sebagian pendapat condong pada pendapat pertama, yaitu Sibolga berasal dari kata Sibalgai, dan sebagian lagi condong kepada pendapat yang kedua, Sibolga berasal dari kata boga-boga. Kemudian siapakah pendiri kota Sibolga? Menurut penulis sejarah Sibolga, Tengku Lukman Sinar yang mengutip hasil catatan riset seorang pembesar Belanda, Ebi Kielstra, disebutkan bahwa sekitar tahun 1700 seorang dari negeri Silindung bernama Raja Luka Hutagalung, gelar Tuanku Dorong, mendirikan kerajaan negeri Sibolga yang berpusat di dekat Sungai Aikdoras. Dalam catatan Ebi Kielstra ditulis tentang Raja Sibolga yang berasal dari Toba atau Silindung. Penetapan tahun 1700 itu diperkuat analisis tingkat keturunan, yakni bahwa marga Hutagalung yang telah berdiam di Sibolga sudah mencapai 9 keturunan. Kalau jarak kelahiran antara seorang ayah dengan anak pertama adalah 33 tahun dan rata-rata usia nikah, menurut kebiasaan orang Batak dikalikan jumlah keturunan yang sudah 9 generasi berarti sama dengan 297 tahun. Maka kalau titik tolak perhitungan adalah tahun 1998,
yaitu waktu diselenggarakannya seminar sehari penetapan hari jadi Sibolga pada 12 Oktober 1998, maka ditemukan angka tahun 1701. Tahun ini menjadi tahun berdirinya kota Sibolga yang resmi. Adapun urutan pendiri kerajaan Harajaon Kuria Sibolga sebagai berikut. 1. Empu Datu Hurinjom Hutagalung. 2. Raja Uti Hutagalung, gelar Raja Empu Timbo. 3. Raja Luka Hutagalung, gelar Tuanku Dorong. 4. Sultan Manukar Hutagalung, gelar Rajo Mudo. 5. Raja Ombun Barita Hutagalung. 6. Sultan Parhimpunan Hutagalung. Adapun raja yang terakhir adalah Sultan Parhimpunan. Karena setelah zaman kemerdekaan Republik Indonesia istilah raja atau kepala kuria sudah tidak ada lagi. Pendapat yang kedua, kota Sibolga bermula dari sebuah bandar kecil di Teluk Tapian Nauli yang terletak di Pulau Poncan Ketek. Bandar ini diperkirakan didirikan oleh perantau Minangkabau yang berdagang di pantai barat Sumatera. Bandar ini semakin berkembang pada awal abad ke-18. Sejak dipimpin oleh saudagar yang bernama dengan sebutan Datuk Itam, bernama asli Abdul Muthalib yang memperoleh gelar Datuk Bandaharo Kayo, terkenal karena kehebatannya berdagang. Beliau lahir di Nagur, India Selatan, tahun 1760. Sebelum pindah ke Pulau Poncan Ketek Sibolga beliau tinggal di Bengkulu. Di samping berdagang dia juga menyebarkan agama Islam di Bengkulu. Selain itu, Datuk Itam juga diminta bantuannya sebagai perantara kepentingan dagang Inggris di Bengkulu. Datuk Itam pindah ke Pulau Poncan Ketek sejak Inggris mendirikan kantor perwakilan dagang di Teluk Tapian Nauli. Datuk Itam pun berdagang dan menetap di Pulau Poncan Ketek. Namun ada pendapat lain yang menyebutkan bahwa perpindahan Datuk Itam ke Tapanuli Tengah sebab ditugaskan pemerintah Inggris yang ada di Bengkulu untuk memperkuat basis perwakilan dagang di Tanah Batak pada tahun 1793. Selain berdagang, Datuk Itam juga menyiarkan agama Islam dan membuka sekolah agama di Sibolga dan sekitarnya. Di samping pedagang beliau juga pemuka agama Islam, disegani dan berpengaruh di masyarakat. Datuk Itam wafat pada tahun 1836 dan dimakamkan di Pulau Poncan Ketek. Kalau melihat dari tahun kelahiran pendiri kerajaan Sibolga Raja Luka Hutagalung atau Tuanku Dorong pada tahun 1740 dan kedatangan Abdul Muthalib atau Datuk Itam dari Bengkulu ke Pulau Poncan Ketek pada tahun 1801. Maka Tuanku Dorong lebih awal disebut membuka perkampungan di Sibolga yang dimulai di sekitar aliran sungai Aik Doras. Kan tetapi jika dilihat dari perkembangan kota Sibolga yang dimulai dari Pulau Poncan Ketek dan berpindah ke daratan Sumatera, maka tokoh yang membuat Sibolga semakin berkembang dan maju adalah Datuk Itam. Karena bandar di Pulau Poncan Ketek dianggap tidak dapat berkembang, Belanda kemudian membangun bandar baru di kota Sibolga saat itu, dan masyarakat dari Pulau Poncan Ketek kemudian pindah ke Sibolga. Pada saat perpindahan masyarakat dari Pulau Poncan Ketek ke dataran Sumatera inilah terjadi persinggungan budaya Batak dengan budaya Minangkabau dan budaya lainnya yang melahirkan adat Sumando atau budaya pesisir Sibolga. Dan Raja Sibolga yang berasal dari Silindung, dan telah memeluk agama Islam menerima adat Sumando tersebut. Pada masa itu keturunan dari Tuanku Dorong tetap sebagai raja dan keturunan Datuk Itam diangkat sebagai ketua adat atau Datuk Pasar. Datuk Pasar juga diberi wewenang memungut pajak dari warga etnis Tionghoa yang ada di Sibolga. Kemudian dibantu oleh Pangulu Batak, Pangulu Malayu, Pangulu Pasisir, Pangulu Nias, Pangulu Mandailing, dan Pangulu Darek. Dari banyaknya pangulu dari berbagai suku, memang tidak salah kota Sibolga dijuluki negeri berbilang kaum, karena dari awal pendiriannya terdiri dari berbagai suku. Keturunan Datuk Itam dan keturunan Tuanku Dorong adalah dua kelompok penting dalam sejarah Sibolga. Keturunan Datuk Itam, khususnya yang memegang jabatan Datuk Pasar, berperan dalam kepemimpinan adat di Sibolga dan sekitarnya. Sementara itu, Tuanku Dorong adalah tokoh yang dianggap sebagai pemimpin pertama Sibolga yang berasal dari marga Hutagalung. Dengan demikian, keturunan Datuk Itam dan keturunan Tuanku Dorong memiliki peran yang berbeda, namun sama-sama penting dalam sejarah Sibolga.
Satu sebagai pemimpin adat dan yang lainnya sebagai pemimpin awal kota tersebut. Kemudian perkawinan antara keturunan Datuk Itam yang berasal dari Minangkabau dan Tuanku Dorong yang berasal dari Batak, atau perkawinan campuran dengan suku lainnya, menjadi bagian dari dinamika sosial di Sibolga. Hal ini menunjukkan adanya penerimaan dan akulturasi budaya yang kuat di antara berbagai kelompok masyarakat di kota Sibolga. Jadi, siapakah pendiri kota Sibolga? Kami serahkan kepada pemirsa dari sudut pandang mana melihatnya. Terima kasih.